Halo, gue Rahul dari Airfast Musik. Gua Boim dari Junior Records. Ya, jadi hari ini kita akan banyak berbincang Yes. untuk membahas POV dari sebuah dunia musik. Ternyata dari berbagai macam sudut pandang, Ya, terutama dari segi proteksi aset, terus juga soal user generated content dan juga apa? digital, Yes. dunia digital dan iya. teman-temannya. Hari ini tamu kita ada Mbak Morin Chandra dari DRM. Kita panggil kali ya. Kita panggil ya. Silakan Mbak Morin. Mbak Morin. Silakan Ibu. Silakan Mbak. Silakan Mbak. Nih kesini. Nah, ID kita agak masih jauhan. ID masih dipakai. Saya Morin dari DRM. Bagus. Boleh. Harus dong. Apa kabar Mbak Morin? Baik. Gimana? Sibuk apa? Sibuk ngurus artis kayak kamu. Sama ya, kesibukannya sama ya. Sama derita kita. Apa bukan derita dong ya. Bukan dong. Kesenangan, harus senang-senang ya. Senang. Kesenangan dan juga keberkahan, Mbak. Amin. Ya, benar. Mbak Morin, aku mungkin pengen coba tanya flashback dulu kali ya. Soal Mbak Morin sama musik. Oke. Mulainya dari gimana sih bisa tiba-tiba ada di industri ini? Awalnya itu diajak teman sih sebenarnya. Jadi dulu aku itu sebenarnya diajak temen? diajak teman. Jadi aku tuh di FMCG dulu, aku tuh kerja di FMCG. Jadi manage produk gitu. Terus tiba-tiba temen boleh disebut nama labelnya? Boleh dong. Boleh dong. Temen di Sony Music itu bilang, Sony Music lagi nyari label manager. Tertarik nggak? Tertarik. Ya udah, fax aja CV-nya. Zaman dulu masih fax. Fax. Iya. Fax aja CV-nya. Oke. Lalu di fax lah CV-nya. Waktu dulu itu yang jadi marketing director di Sony Music itu almarhum Rudy Ramawi. Nah, dia juga dari FMCG. Ya. Waktu itu managing directornya Pak Sutanto Hartono, juga dari FMCG. Jadi pada saat itu akhirnya di Sony Music tuh ada banyak anak FMCG yang bertebaran. Di situ Sony Music itu pertama kali waktu itu 100% PMA. Jadi kita generasi pertama masuk ke sana, kayaknya proses seleksinya juga sebentar banget. Dari masukin CV, interview sampai akhirnya keterima tuh kayaknya prosesnya sekitar 2 minggu. Oh, cepat ya. Dan itu pokoknya jadi lumayan kehebohan yang terjadi di kantor sebelumnya lah, karena prosesnya tuh terlalu cepat. Fast track sekali. Jadi kayak datang dan pergi begitu cepatnya, lalu masuklah ke Sony Music. Tertarik karena dulu aku memang kan dari awal sangat suka musik. Emang basicnya suka musik. Sangat suka musik. Jadi begitu, ada international label gitu kan ya. Baru berdiri mau mencari-cari karyawan, dengan senang hati langsung masuk. Dan semenjak itu karena udah punya pengalaman FMCG bagaimana menghandle produk, lalu menghandle musik yang bener-bener semuanya berbeda-beda, puas banget sih. Nggak pernah bisa pindah ke industri lain. Jatuh cinta. Kan FMCG terus mengisi posisinya sebagai label manager. Emang ngerti? Kan di FMCG belajar PNL and everything. Jadi ada relate-nya ya, Pak? Ada relasinya. Jadi sebenarnya sama aja. Mungkin perbedaan utamanya kalau FMCG kita handle satu produk. Kalau di label itu produknya tuh ada banyak. Benar. Produknya itu kan adalah artis dengan Rilisan, album yang berbeda-beda. Pada saat itu masih album ya. Dengan album yang berbeda-beda. Yang setiap album dan setiap artisnya sama seperti produk, punya target market, positioning. Jadi semua apa yang dipelajari di FMCG sebenarnya dipraktekkan di musik. Jadi convertnya sebenarnya nggak terlalu sulit. Nggak terlalu jauh. Cuman lebih ini aja ya, lebih hidup. Penasaran produknya. sih, kan tadi Mbak Morin bilang generasi pertama Sony nih ya. Dan isinya banyak ex FMCG, bener nggak? FMCG iya, ada bank, ada. Berarti semua rata-rata konvertan ya? Konvertan. Tapi memang semuanya cinta musik. Backgroundnya ya. Salah satu backgroundnya orang itu cinta musik. Cinta Jadi emang dari zaman dulu memang konvertan ya. Semua convert semua. Iya, dari zaman dulu. Aku wartawan. Oh iya benar. Iya, dia wartawan. Aku TV. Oh iya benar. Konvertan ya, emang beneran. Bukan orang yang berdiri ya lahir Adalah, bukan kita. Ya ada, memang bukan kita. Bukan kita. Beberapa teman-teman kita juga konvertan juga. Oke. Gitu. Tahun 9 berapa? 7. Tahun 97. Oke. 27 years. Wow. Ketahuan dong umur gue ya.
Nah, penasaran sih di era itu apakah sudah ngurusin lokal atau masih fokus sama international Waktu di artis? Sony Music itu pegangnya itu international repertoire. Oke. Jadi memang lebih fokusnya itu di marketing karena kalau internasional kan semua produk udah dapat ya. Iya. Lagu udah sudah jelas. jadi, Iya, video benar, klip sudah jadi, semua konsep dan lain-lain terjadi di sana. Yang kita jalankan di sini adalah konsep marketing untuk ke pasar Indonesia, Market di sini. mana Iya. artis itu bisa masuk, diterima di radio, Iya. di pendengar dan lain-lain Benar. gitu. Jadi memang tidak sekompleks ngurusin artis lokal karena semua udah jadi press kit dan lain-lain. Kalau dari luar negeri kan ngirim tuh lengkap ya, Pasti. lengkap sekali. Mau behind the scenes, press kit, semua materi itu kita tinggal pakai. Iya. Walaupun ada nggak enaknya juga kita tidak bisa Request. bereksplor Iya. karena terbatas dari materi-materi yang ada. didapat. Betul. Iya. Berarti semacam bisa dibilang kayak berarti hanya mendistribusikan aja ya Bu. Kalau internasional ya. Distribusi dan marketing. Marketing di sini ya. Nah, bedanya itu kalau kita di international repertoire ada artis-artis yang sudah wajib dirilis Di Indonesianya. di Indonesia. Oke. Jadi biasanya itu dari repertoire ownernya udah ada nih. Kita dari head office udah ada kewajiban artis-artis besar itu sudah harus dirilis. Misalnya kayak Celine Dion gitu-gitu mah udah wajib dirilis. Iya. Tapi di luar itu kita banyak sekali menerima demo dari repertoire owner di luar negeri. Contoh misalnya dari Swedia, dari Finland, dari mana. Mereka itu mengirim demo banyak sekali ke kita. Jadi kita itu sebenarnya di international repertoire tuh agak kayak radio. Dengerin demo-demo, kira-kira yang mana gitu. yang fit in lalu sama market, mana yang kira-kira bisa cocok diterima, di sini gitu. Itu pada saat kita memutuskan, oh ini kayaknya cocok, itu biasanya kita akan bikin marketing plan-nya, propose untuk rilisannya, untuk approval dari internal. Ada juga biasanya kita ngobrol nih sama rekan-rekan yang satu Asia lah misalnya gitu. Gue mau ngerilis ini, lu mau nggak? Karena kalau mereka pada mau juga, kita bisa ngegedein bareng dibandingin hanya rilis di Indonesia aja. Kayak gitu. Biasanya kalau ngerilis rame-rame, hype-nya lebih dapat. Berarti ngerasain era apa aja nih? Kaset. CD. Derita ngecekin kualitas kaset gitu ya. Ini udah bagus atau enggak. melewat Walaupun kita ya, kita ada sound engineer ya. Itu memang dia yang mengecek quality-nya gitu. Tapi di kita juga kan harus ngecekin juga ya, bener apa enggak dan lain-lain. Dan derita-derita kayak misalnya gini, batch yang ini itu pada meleot misalnya gitu kan. Itu harus di-rate. Bahasanya dulu meleot ya. Meleot. Jauh lebih kompleks daripada sekarang ya. Zaman sekarang mah udah enak lah. Zaman dulu kan kita harus ngurusin inventory. Inventory itu like every parts ya. Apakah sleeves-nya cukup, selongsongannya cukup, apanya lah segala macam banyak sekali. Dan sebenarnya yang paling susah itu kalau kita lagi production and planning. Kan tiap minggu kan kita ada ini ya, ada meeting yang gini. Oke, album ini kita mau cetak berapa ya? Gitu. Oh mikir. Itu yang mikir kita? Kita lah. Oh gitu. Sedangkan zaman dulu kan data itu tidak seperti sekarang ya. Datanya. Data itu terkumpul dari dari distributor. Kadang datanya memang itu sudah beneran jualan putus atau masih wassalam masih konsinyasi. Internasional untungnya dulu untuk Sony Music itu tidak ada yang konsinyasi. Semuanya tuh putus. Tapi itu pun data informasinya kan tidak secepat sekarang. Pasti. Jadi tuh kira-kira di pasaran masih ada stok berapa, lakunya segini, kita nyetaknya berapa ya? Karena kalau misalnya kita nyetak kelebihan, berarti kan itu ada yang harus dihancurkan, kos dan lain-lain. Cetak CD berapa banyak, kaset berapa banyak. Kan Mbak Morin udah 27 tahun di musik dan merasakan beberapa era nih Mbak. Mungkin aku sedikit minta perbandingan nih Mbak untuk kayak, karena aku pernah punya satu case nih sama, diskusi nih sama internal gitu loh. Kayaknya fase dulu tuh enak ya, jualan CD sekian, laku sekian, masuk sekian. Jadi kalau PNL Mbak, kayaknya ngitungnya enak gitu loh. Nah di fase sekarang karena digital ini juga grafiknya tuh nggak bisa ditebak gitu loh Mbak. Menurut Mbak Morin fase mana yang lebih enak Mbak? Sekarang lah. Curhat ya Mbak. Enak sekarang. Curhat ya. Enak sekarang lah. Bahasanya fase ya, bahasanya diskusi. Enak sekarang karena kalau zaman dulu, ini terutama kalau kita ngomongin lokal ya, lokal repertoire gitu. Kalau internasional itu sebenarnya jauh lebih mudah. Tapi kalau lokal repertoire zaman dulu pada zamannya itu tuh kalau merilis album
itu konsinyasi 1 tahun. Itu lebih deritanya lebih Oh lebih parah. derita lagi ya? Jadi pada saat terjadi repeat order, kita tuh bertanya-tanya ini beneran karena udah laku atau karena dia males. Kan sebenarnya gini, kalau toko distributor ngambil atau misalnya chain store lah, kita misalnya kasih 10.000 kopi. 10.000 kopi misalnya dia bagi ke ada 100 toko. 100 toko. Nah, kan dia udah bagi nih ke 100 toko. Seharusnya kalau misalnya stoknya dia masih ada, dia puter dong dari toko yang Di ada. Tapi antaranya. kadang dia males gitu. Jadi dia repeat order kayak kita. Seharusnya perjanjiannya kalau udah repeat order itu harusnya udah jualan putus. Tapi dalam realitanya bisa jadi nanti setelah 1 tahun ini banyak yang retur. Jadi kebayang nggak kalau zaman dulu waktu kita berhitung PNL, kita pikir udah laku, ternyata tiba-tiba di ujung tahun gini, barang-barang pulang. Waduh. Nah itu kalau dengan chain store. Dulu dengan distributor ada juga yang misalnya gini, kita tuh benar-benar harus dekat sama distributornya. Jadi saya mah angkat topi untuk tim sales di perlabelan dulu, karena mereka datang ke distributor, mereka harus sangat dekat, mereka harus kasih stoknya dan harus make sure bahwa stok itu didistribusikan. Karena kalau nggak deket, bisa jadi kita datang bawa 1 kotak nih. Nanti di akhir periode kita minta gimana laku apa enggak? Kayaknya enggak. Stok itu bahkan Belum tidak jalan. bergerak. Nggak bergerak. Dan itu dia lupa taruhnya di mana gitu. Masih di box. Kayaknya kalau melihat kompleksitas dari logistik zaman dulu dibandingkan dengan sekarang. Lebih mudah ya. Reporting zaman dulu lebih susah. Sekarang semuanya tuh udah pakai analytics. Walaupun tidak semua platform sudah memiliki dashboard sendiri ya. Tapi sudah semakin banyak yang dashboardnya itu Open. bisa kita lihat, or paling tidak reportingnya itu udah bisa periodenya lebih cepat. Benar. Dan untuk PNL-nya minimal masih bisa, at least kita based on dari platform-platform yang sudah laku, kita bergerak keluarin uang dari sana, itu masih bisa ada bayangan. Lalu journey-nya ke DRM gimana? Pada akhirnya ke DRM 97 tuh di Sony ya sampai 2000. Lalu 2001 tuh aku masuk ke EMI. Di EMI sampai dengan akhir 2024. 2005 tuh udah enggak. Lalu sempat vakum nyobain ya iseng-iseng sama temen lah main-main gitu. 2008 baru bikin DRM. Dan itu juga pada saat itu kan lagi zamannya ringback tone ya. Benar sekali. Yang ngajakin aku ke DRM itu Yoris waktu itu. Jadi dia itu ada menang British Council Award di mana hadiahnya itu harus diimplementasikan. Bikin project ya. Dibikin project. Itu adalah project David and Goliath. Artis besar berinvestasi ke artis kecil, membantu artis kecil untuk bisa rilis lah gitu. Terus gue bilang boleh asal bentuknya digital. Anything physical gue gak tertarik. Karena alasan aku keluar dari EMI juga karena udah muntap. Dengan si fisik gitu pada ya? zaman itu bajakan fisik tuh parah sekali ya. Kayaknya semakin kita berpromosi, semakin laku lah si bajakan itu. Waktu itu kan bilang kan tadi pengennya digital aja. Digitalnya tuh ringback tone. 2008 ya? Di fase 2008 ngomongin digital tuh ngomongin digitalnya apa? Hanya ringback tone lah. Ringback tone. Ringtone yang gitu-gitu loh. Tapi waktu itu yang cukup aku senang ya, DRM itu waktu 2008 itu kita pertama kali yang memperkenalkan single market. Jadi pada saat itu semuanya tuh masih rilis album. Tagline kita waktu itu One Song Matters. Artinya hanya dengan 1 lagu seharusnya artis itu bisa punya nama lah. Punya jalan. Dan waktu itu DRM itu karena waktu di awal aku ngelihat banyak artis yang desain oleh label tapi nggak rilis-rilis. Ngantri nih karena artisnya ada banyak. Jadi prosesnya DRM waktu itu kita hanya ngesign artis untuk 1 lagu. Yang kami yakin. Jadi kalau misalnya lagunya yakin, oke, gua sign lagu yang itu ya. Kalau misalnya berikutnya ada lagu tapi kita nggak yakin, ya udah lu rilis aja sendiri. Berarti non eksklusif dong, Mbak? Non eksklusif. Awal-awal kayak gitu. Awal kayak gitu ya, karena belum tahu sulitnya kan ya. Masih idealis. Itu coba-coba lah Mbak ya jatuhnya, coba-coba ya. Coba-coba. Dan itu juga pertama kali artis pertama kita Nugi waktu itu. Judul lagunya Lentera Jiwa. Dan pada saat itu akhirnya cuma jarak berapa bulan pada ngikut tuh rilis single. Single ya. Soalnya gak make sense kalau buat aku personally ya. Aku termasuk orang yang tidak terlalu percaya sama album. Sampai sekarang Mbak? Even sampai sekarang. Sampai sekarang. Unless you have a very prominent distribution
Kalau tidak, kalau buat aku gini, lagu itu masing-masing punya kekuatannya sendiri-sendiri. Agree. Yang sebenarnya harusnya kita explore semaksimal mungkin sebelum kita pindah ke lagu lain. Nah, somehow pada saat kita merilis album, kita kayak hilang, kayak distracted bahwa lagu ini sebenarnya punya message yang kuat. Dan kita kayak dikejar-kejar harus pindah ke lagu berikutnya. Jadi kita kan kayak kalau album sekarang kan ngegelontongin, misalnya strategi sekarang kan 2 single dulu, habis itu 8-nya tuh kan ya gelontongin gitu aja. Betul. Gitu kan. Kan sayang ya? Sayang kan sebenarnya, dan kita nggak. Karena kan ongkosnya mahal, Mbak. Banget. Dulu ya, kalau sekarang mungkin akan lebih bersahabat lah harganya. Tapi tetap aja mahal atensinya. Iya, mahal. Nggak usah curhat. Nggak usah curhat. Kan kita biasa ngitung ya? Iya, biasa ngitung. Duit satu lagu mahal. Prinsip itu tetap ada ya, Mbak ya. Prinsip yang dijor-jorin sama yang pasti treatment beda-beda ya pasti ada tetap. Dan itu biasanya kita komunikasikan di awal sama artisnya supaya dia nggak over expectation. Iya, benar-benar. Ini nggak diapa-apain. Emang itu bukan jagoannya, Bu. Iya. Nah, tadi kan oke lah ya Mbak Morin sama Rahul bagian tim yang lebih suka single. Ya. Lu mah album ya? Kalau gua lu duitnya banyak sih, Bu. Iya. Beda. Bu, duitnya banyak, Bu. Jadi Bobi maunya album dia terus. Ada serinya. Dia kan mainnya nggak ada serisnya. Dia mainnya ada di serisnya. Stadion. Nggak Beda emang kelas lu. Ibu kantor cuma dekat stadion, dia main di stadion, Bu. Enggak, bukan itu. Beda emang. Coba Enggak, perspektif. ini arahnya bukan ke sana. Coba perspektif lo coba. Di era digital sekarang nih. Yang mana kan format short video. Terus udah gitu formatnya sekarang yang berdiri tuh vertikal dong, benar gak sih? Vertikal short video. Berarti Mbak Morin nih udah melupakan album kah? Apa emang? Karena kan udah pasti kan dari satu lagu udah pasti lah sekarang kesempatan buat going viralnya lebih besar kan? Kesempatan ya? Iya, kesempatan. Di mana-mana kesempatan itu ada faktor luck-nya. Yang harus diingat. Yang harus diingat. Kesempatan. Dengan digital ini, playernya itu jadi nggak kira-kira banyaknya. Kita mau mengeluarkan dan membuat satu lagu meledak aja susah. Bagaimana kita mau meledakkan lagu banyak, kecuali yang kayak tadi kita bilang. Dari 10 yang gue keluarin, gue udah tahu emang 1 jagoannya, or 2 jagoannya 8, ya udah biarin aja. Itu mah memang buat kebanggaan artisnya. Tapi itu sesuatu yang memang secara strategi udah kita perkirakan dari depan. Kalau buat aku, again, personally, for me a song is very personal. Pada saat si pencipta dan si penyanyi sudah bersusah payah mengerjakan satu karya, seharusnya karya itu bisa meledak. PR-nya kami sebagai label dan manajemen adalah gimana caranya kita meledakkan itu. Unlocking itu. Jadi waktu di awal, kalau di DRM nih, artis itu pitching. Oh gitu. Pitching ngasih demo. Dari demo itu, kita yang memang harus menimbang-nimbang, mana yang masuk kriteria kira-kira bisa jadi hit itu yang mana ya. Jadi biasanya kalau yang di DRM, Virgon, Budi udah tahu tuh ngirim demo tuh bisa banyak. Budi tuh di gua DRM ada kayaknya 18 biji. Banyak banget. Dari situ gini, ini Budi, ini kayaknya bukan Budi. Ini Budi, ini kayak bukan Budi. Ini kayak bisa hit. Ini kayaknya enggak. Lalu pada saat itu udah kita planinin, kita pilih nih, yang mana yang paling kuat duluan ya. Dan itu aku rasain sendiri yang teori tadi ya. Pada saat Budi pertama kali masuk DRM, dia tidak lagunya kan baru ada beberapa. Lalu harus ada album, waktu itu ada album. Itu albumnya itu barengan sama Virgon. Jadi namanya Dua Warna Cinta. 5 lagu kompilasi Virgon. Dong, Bu, ini, kompilasi. 5 lagu Virgon, 5 lagu Budi. Virgon mah lagunya udah ada, Budi lagunya baru ada 2 rilisan dari Virgon, dari DRM. Jadi akhirnya kita memang rilis 3 lagu Budi bersamaan untuk kepentingan album itu. Dan itu kita rasain sendiri. 3 lagu ini tidak memiliki kemampuan hidup yang layak, lebih panjang, yang layak karena pada saat itu kami tidak fokuskan lagu-lagu ini satu persatu yang sampai sekarang masih kami usahakan harus bisa hidup. Karena sebenarnya menurut kami lagunya bagus, but because we release it at the same time, everybody's attention tuh terlalu distracted. Betul. Even kita yang di dalam pun distracted. Betul. Yang ngerjain aja distracted. Sekarang mau ngangkat yang mana dulu gitu. Komunikasinya tuh jadi kayak agak berantakan. Iya, paham. Jadi memang kalau di kita beliefnya ya satu-satu aja dulu deh. Ya kan ada yang percaya single, ada yang album itu. Enggak, ini bukan soal jago-jago. Iya, memang keyakinan aja ini. Bukan jago.
kaya. Amin. Iya. Nggak, terus kalau kayak era sekarang gitu ya. Di awal kan ngomongin user generated content. Dan tadi Mbak Morin bilang kan, musuh kita tuh bukan cuman sekedar sesama musisi bahkan kan, sama orang yang merecreate bukan sih, bukan ya? Mengcover karyanya. Itu gimana sih Mbak Morin sebenarnya? Maksudnya bukan sebenarnya kali ya. Boleh mereka posisi mereka tuh sebenarnya gimana sih? Oke, ini kan sebenarnya gini ya. Kalau orang menyanyikan lagu cover itu kan sebenarnya ada dua tujuan gitu ya. Lu cuman iseng-iseng emang karena lu pengen nyanyi, karena lu suka sama lagunya dan sama penyanyinya, maka lu melakukan itu untuk kepentingan pribadi. Tulus. That's fine. Tapi pada saat itu sudah memiliki tujuan ekonomi, meaning lu menyanyi lagu covernya karena lu pengen ngetop. Nah, lu pengen or worse karena lu pengen dapat duit dari sana. Nah, seharusnya ada kesadaran untuk meminta izin kepada orang yang memiliki lagu tersebut. Jika memang mau ada nilai ekonomis yang didapatkan oleh orang yang melakukan itu gitu. Jadi seharusnya ya minta izin lah. Kecuali kayak contoh misalnya kita tahu di YouTube. Secara platform memang mereka bisa menyanyikan lagu tanpa izin. Karena toh nanti si komposernya bisa automatically claim si mechanical-nya directly dari si konten tersebut. Oke, itu gak kenapa-napa. Secara ekosistem itu memang sudah ready dan sudah bagus. Maka itu tidak apa-apa. Tapi kan yang kita lihat impact negatif yang bisa terjadi dari sana sekarang, yang bisa menjadi resiko para penyanyi cover itu, justru jangan dilupakan. Contoh, yang sekarang kejadian itu ada illegal content yang masuk ke platform lain yang sebenarnya dilakukan oleh oknum yang menggunakan konten-konten cover tersebut, lalu mereka ambil dan mereka upload itu ke platform mereka akui itu sebagai milik mereka. Nah, resikonya dari siapa? Resikonya adalah di penyanyi-penyanyi cover itu. Itu masuk ke pembajakan era sekarang kah? Iyalah. Oh iya. Illegal content. Itu masuk ke illegal content. Illegal content. Apapun konten yang dimonetize tanpa izin. Ada izin itu illegal. Berarti underline-nya adalah konten dimonetize tanpa izin ya. Izin. Siapa kalau gitu yang bisa mencegah, Mbak? Kira-kira untuk industri kita lebih baik, mencegah yang seperti itu. Kok narik nafas? Rahul nih, Mbak. Bukan aku. Pokoknya bukan aku. Rahul. Aku meluruskan supaya industri kita itu lebih baik. Ya, benar-benar. Ini kompleks sih ya. Mungkin gini deh. Kayaknya ini yang PR kita ya. Bagaimana kita bisa mencegah illegal content itu naik. Ini aku pernah obrolin ya. Kalau misalnya gini, ringback tone, mungkin nggak sih ringback tone itu ada barang bajakan? Enggak. Kenapa? Nggak mungkin ya. Nggak mungkin karena setiap kali ringback tone itu mau dinaikin, kita harus ada surat pernyataan pencipta. SPP, benar sekali. Masih ingat. Pernyataan pencipta, which is kalau di platform yang lain itu tidak ada. Jadi apakah yang harusnya menjaga itu adalah pihak yang mengupload atau yang menjaga itu adalah pihak platformnya? Ini yang harus diobrolin lebih jauh sama semua yang ada di ekosistem ya. Ekosistem industrinya harus dijaga. Tapi bukan berarti nggak boleh nge-cover kan? Boleh. Meng-cover pakai izin, mau dimonetize boleh. Boleh. Meng-cover tidak dimonetize, nggak pakai izin ya sok-sok aja lu mau nyanyi di mana gitu ya, terserah. Tapi pada saat itu sudah mau diuangkan, haruslah izin. Ini jadi semacam hal yang harus kita aware bersama-sama ya. Benar nggak? Dari kita, maksudnya kita sebagai pemilik aset juga kan sebenarnya ya nggak bisa juga tutup mata soal berapa banyak orang yang akan menyanyikan lagu kita, apalagi kalau itu lagunya ibaratnya meledak gitu kan. Nah, iya kan. Tapi ya dinamikanya gila banget berarti ya sekarang ya, Mbak ya. Ini kan kita baru ngomongin illegal content dari lagu yang dinyanyikan oleh manusia. Benar. Ya kan coming soon kan lagu ini dinyanyikan oleh AI. Benar. Challenge-nya lebih sulit lagi nih ngelawan robot. Ya, karena kan kita mainnya streaming ya. Kalau streaming itu kan kita harus bagi-bagi rezeki sama semua konten yang di streamingin.
mau itu konten legal, illegal, whatever that is, kita harus berbagi revenue kita terhadap semua streaming yang terjadi. Jadi harusnya ini jadi concern bersama sih soal yang illegal konten ya. Bahwa itu harus kita perangi bersama karena kalau tidak orang-orang yang memang secara legit melakukan proses konten secara legal ya, lama-lama mati. Terkikis. Lama-lama mati. Sebenarnya kan kuncinya di kita beraliansi kali ya. Beraliansi. Iya kan, iya nggak. Kuncinya kan di sana. Nggak tahu, saya kan punya Juni 2014 join asosiasi 2017. Nggak tahu Rahul butuh berapa lama? 21. Saya berdiri 2020, terus joinnya 2021. Aku 2023 malah aku. Tahun lalu ya? Tahun lalu 2023 baru join. Nah sebenarnya gimana sih si independent label nih, nggak tahu Mbak Morin ngelihatnya dari kacamata sebagai bagian dari asosiasi. Keren. Masuk nih kita ke asosiasi. Masuk pada inti daripada inti kita hari soalnya ini. kan masih banyak, saya berkeyakinan banyak independent label yang tidak terafiliasi, benar nggak? Lebih banyak yang tidak terafiliasi ketimbang yang terafiliasi. Ya, sebenarnya DRM kan juga independent label. Benar. Di awal, jadi DRM itu berdiri 2008. DRM pun baru masuk asosiasi itu 2000, kalau nggak 17-18 deh. Pokoknya dekat-dekat sama lu. Cukup lama ya Mbak untuk sampai join asosiasi. Iya benar ya, dekat-dekat lebih ya. Itu karena skeptis. Asosiasi emang bisa apa sih? Iya. Jadi waktu dulu itu DRM tuh lebih yang ngoceh, nggak penting, alah. Menyuarakannya nggak jelas. Alah gitu. Sampai ke titik yang gini. Either kita cuma bisa ngomel-ngomel doang and do nothing, atau kita coba masuk dan kita coba lihat kita emang bisa ngapain sih di sana. Ada nggak sih yang bisa kita benerin rame-rame? Karena kalau kita semua berharap bahwa dengan kita bergerak sendiri itu bisa terjadi perubahan, itu nggak akan pernah kejadian. Karena kita we're talking about ekosistem ya. Ekosistem. Ada hal-hal yang harus dibenarin bersama-sama. Jadi kalau bergerak sendiri-sendiri kayaknya nggak ada gunanya juga. Nah karena itulah baru aku memutuskan masuk. Pun masuk itu belum aktif. Oh baru join aja ya? Join aja. Kepentingannya gue pengen punya SRC waktu itu ya. Gue pengen punya SRC gitu. Ya udah. Indonesia. Bener. Sampai akhirnya begitu udah masuk ketemu dengan orang-orang yang ada di dalam asosiasi, baru mulai dapat info gitu kan. Ini mungkin yang juga harus dilakukan oleh asosiasi adalah mensosialisasikan. Sebenarnya asosiasi ini tujuannya apa sih? Ini yuk mau ngajak beberes rame-rame karena isunya sekarang udah banyak, akan menjadi lebih banyak jika tidak kita selesaikan satu persatu. Dan sebenarnya fungsi asosiasi itu juga kan gini ya, kita menemukan isu itu on daily basis, ada banyak. Kalau kita menemukan sendiri lalu kita kumpulin sendiri dan kita tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan itu, nggak akan ada gunanya. Kalau di asosiasi harapan kita adalah gini, kita ada member nih, member ketemu isu satu, kasih tahu ke kita. Ada lagi yang ketemu lain, kasih tahu. Jadi kita itu mengumpulkan problem-problem apa aja sih yang kita ada. Lalu bagaimana cara kita menyelesaikan itu bersama. Pada saat kita maju bersama, kita punya suara yang jauh lebih kuat dibandingkan kita sendirian gitu. Jadi kalau kita biasanya bilangnya gini, asosiasi itu ada tujuannya adalah untuk merangkul pihak-pihak yang memang mau mencoba ngerapihin industri ini bersama-sama. Thank you Mbak Morin untuk waktunya hari ini. Banyak banget jujur yang aku dapat tentang perspektif seorang Morin Chandra. Keren sekali. Seorang. Iya kan? Jangan lupa janjinya ya. janji untuk tadi aktif aktif. Janji untuk aktif. Nanti aku di meeting mingguan akan aku bilang. Ada yang janji. Siap. Terima kasih. Thank you juga undangannya. Semoga sukses podcastnya. Amin. Semoga banyak masalah musik-musik yang bisa kalian bahas ya. Amin Mbak. Mudah-mudahan terpecahkan ya. Yes. Amin. Thank you Mbak Morin. Bye-bye.